untuk di record. Oke. Ya, Bu, sudah saya record. Baik, saya sharekan untuk materinya. Oke, sudah terlihat ya. Ya, jadi untuk hari ini kita mempelajari tentang analisis L-key, location, question, dan analisis shift share. Gitu. Oke. Nah, kenapa sih kok kita harus tahu ya kenapa kita harus mempelajari analisis tersebut di dalam ekonomi regional gitu ya. Nah, perencana wilayah atau kita sebagai planner perlu mengetahui potensi ekonomi suatu wilayah, yaitu sektor apa yang paling besar pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi dalam kita biasanya merencanakan suatu kota, merencanakan suatu wilayah gitu ya, kita utamanya dengan kaitannya dengan ekonomi, kita harus tahu sebenarnya di wilayah ini, di kota ini itu sektor apa sih yang perlu untuk dikembangkan, yang kemudian menjadi sektor unggulannya itu apa gitu. Jadi kan kalau kita di dalam perencanaan pasti kan ada yang namanya prioritas ya, perencanaan prioritas gitu. Jadi melalui salah satunya melalui analisis L-key ini nanti jadi ketahuan gitu prioritas di dalam sektor-sektor perekonomian tuh mana yang perlu diprioritaskan, mana yang jadi sektor unggulan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam ini ya nanti sektor itu terbagi menjadi sektor basis dan sektor non basis gitu. Nanti kita pelajari dalam L-key itu nanti hasilnya tuh ada yang tergolong sebagai sektor basis dan ada yang tergolong sebagai sektor non basis. Nah, apa sih sektor basis? Sektor basis adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang tidak hanya melayani pasar domestik. Maksudnya adalah kalau misalnya kita menganalisis kota Bandung misalnya ya, jadi tidak hanya melayani kota internal kota Bandung saja, tetapi juga sampai ke luar kota Bandung tersebut atau dinamakan ekspor gitu ya. Jadi ekspor dari wilayah tersebut ke luar wilayahnya, bisa ke luar kota atau ya pokoknya luar dari delineasi kawasan tersebut gitu. Kemudian ada sektor non-basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani pasar domestik atau juga bisa disebut sebagai sektor pendukung yang dibutuhkan untuk melayani atau sebagai servis kegiatan produksi dari sektor basis. Jadi, bukan berarti bahwa sektor non-basis itu tidak penting ya, tapi justru sektor non-basis itu juga perlu perhatian gitu ya, perlu perhatian untuk pengembangannya bagaimana gitu, karena dia juga tentu saja sebagai pendukung, jadi tidak lepas dari salah satu atau beberapa sektor basis. Jadi kita kan selalu mengenal yang namanya multiplier effect gitu ya. Nah, ini tadi ya hubungannya. Jadi kedua sektor ya, sektor basis dan non basis itu tentunya saling berhubungan. Artinya bahwa bila permintaan dari luar wilayah meningkat, maka sektor basis akan berkembang. Karena sektor basis itu kan yang istilahnya yang nilainya paling besar nanti kalau kita hitung gitu. Berkembangnya sektor basis itu akan mendorong perkembangan dari sektor-sektor non basis dan perkembangan kedua sektor tersebut akan menumbuh kembangkan perekonomian wilayah melalui proses penggandaan atau multiplier effect tersebut gitu. Jadi itu ya permintaan, misalnya ada permintaan dari luar yang meningkat, pasti nilai dari sektor basisnya juga sektor basis keberadaannya juga pasti akan berkembang. Karena sektor basisnya berkembang, maka akan memiliki dampak juga terhadap ke sektor non basis tadi sebagai sektor-sektor pendukung gitu. Oke.
Nah, bagaimana cara mengidentifikasi sektor, basis perekonomian di suatu wilayah ya, ada 3 metode. Metode langsung ini biasanya melalui survei kepada pelaku usaha, yaitu, kita survei kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi, dari mana bahan baku produksinya. Tapi tentu saja ini, apa namanya, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan, istilahnya surveyor yang banyak, pasti akan lebih istilahnya lebih lebih capek gitu ya dan memakan waktu yang sangat lama pasti. Kemudian ada metode tidak langsung yang akan kita bahas ya setelah ini. Jadi menggunakan data sekunder, yaitu data PDRB, atau PDB kalau di tingkat nasional, juga bisa data tenaga kerja. Jadi data itu bisa kita gunakan untuk menentukan sektor basis menggunakan metode LQ, Location Quotient. Dan yang ketiga adalah metode campuran antara metode tadi survei dengan apa namanya, perhitungan menggunakan data sekunder. Baik. Nah, hal-hal yang dapat mendorong perkembangan sektor basis, ya. Jadi, ada banyak, antara lain perkembangan jaringan transportasi. Jadi, suatu wilayah kalau memiliki aksesibilitas yang baik, memiliki jaringan transportasi yang baik, tentu saja akan memudahkan, sirkulasi ya, sirkulasi wilayahnya itu baik, eee, penduduk dari dalam keluar maupun penduduk atau masyarakat luar untuk ke dalam wilayah tersebut dan itu eee, akan berimbas gitu ya ke kegiatan ekonominya. Jadi bisa mendorong perkembangan sektor basis gitu. Kalau suatu wilayah misalnya ada kabupaten yang terpencil gitu, aksesnya susah, jalannya banyak yang rusak, kemudian tidak terjangkau oleh moda kereta api, tidak terjangkau oleh pesawat, tentu saja ya pasti kegiatan ekonominya muter di internal situ-situ aja gitu kan. Nah, itu jadi jaringan transportasi yang pertama, itu yang faktor yang berpengaruh juga. Kemudian perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah ya tentu. Kemudian perkembangan teknologi ya, teknologi sekarang semakin, eee, maju gitu ya, kayak misalnya sektor-sektor yang berhubungan dengan apa ya, pariwisata misalnya gitu. Sekarang pariwisata iklannya lewat mana? Lewat media sosial ya pasti gitu, banyak, kalau kita nggak pandai membaca situasi itu ya misalnya iklannya hanya dari mulut ke mulut ya kapan akan ramainya seperti itu. Jadi perkembangan teknologi pun tuh salah satu contohnya seperti itu. Kemudian pengembangan prasarana-prasarana ekonomi. Kemudian itu tadi adalah yang menyebabkan yang mendorong perkembangan sektor basis. Nah, sebaliknya yang, beberapa hal yang menyebabkan kemunduran dari sektor basis perekonomian, ya itu adalah perubahan atau penurunan permintaan dari luar gitu. Misalnya, apa ya, misalnya di Solo, Solo itu kan industri apa ya, batik gitu ya. Batik tuh biasanya, kan dia sudah istilahnya sudah ekspor ya pasti, ke mana-mana gitu, apa, konsumennya dari luar Solo gitu. Kemudian pada saat, misalnya beberapa bulan awal pandemi gitu, orang kan nggak banyak ada, kegiatan ya, biasanya kan batik itu digunakan untuk misalnya seragam kantor, seragam acara-acara pernikahan, seragam acara-acara lain gitu. Nah, itu ada terjadi, perubahan permintaan kan dari luar seperti itu. Jadi itu juga, menyebabkan juga kemunduran sektor basis untuk kota, Surakarta misalnya gitu. Kemudian keterbatasan atau kehabisan cadangan, sumber daya gitu. Nah, ini lebih dari sisi internalnya ya, sumber daya, bisa sumber daya dalam hal manusianya gitu ya, keterbatasan, SDM-nya terbatas ya, kemudian bisa, apa, teknologi, kemudian, apa namanya, misalnya kalau untuk membuat batik tuh apa sih yang alat-alatnya yang digunakan, seperti itu. Nah, itu juga bisa, karena itu terbatas, jadi misalnya pengerjaannya itu
pengerjaan 100 lembar kain batik yang harusnya bisa 1 jam, kalau ada keterbatasan bisa menjadi 1 hari, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa menyebabkan kemunduran sektor basis perekonomian. Baik. Nah, ini ya, masuk ke rumus dari analisis Elki gitu. Jadi tadi apa tujuan dari analisis Elki? Yaitu kita akan menentukan mana sih yang termasuk, sudah pernah lihat data PDRB ya semuanya ya? Ya, PDRB itu kan ada banyak sektor ya. Jadi dari sektor-sektor tersebut itu kita mau tentukan mana sih yang termasuk dalam sektor basis dan mana sih yang termasuk dalam sektor non basis gitu. Nah, rumusnya seperti ini. Ini sangat sederhana ya menurut saya dan sangat mudah untuk dilakukan kalau untuk LQ. Oke, nah jadi data-data yang kita butuhkan itu jadi ada data produksi atau kesempatan kerja. Jadi produksi itu yang data PDRB tadi. PDRB atau kalau untuk nasional PDB. Jadi kita ada namanya apa namanya? Bahasanya wilayah atas dan wilayah bawah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung LQ untuk kota Surakarta misalnya, kota Solo gitu. Jadi kita Solo kan yang mau kita lihat ya. Nah, itu kita juga harus punya data yang wilayah atasnya. Yaitu adalah provinsi ya, provinsi Jawa Tengah gitu. Jadi kita butuh data itu, butuh data yang mau kita analisis, wilayah yang kita analisis plus data yang wilayah atasnya gitu. Jadi misalnya menganalisis Kota Solo ya PDRB Kota Solo dan PDRB Jawa Tengah gitu. Kalau misalnya kita mau menganalisis provinsi Jawa Barat gitu, berarti Jawa Barat dan PDB nasional itu yang kita pegang. Oke, gitu ya. Jadi itu. Nah, data yang digunakan untuk LQ itu bisa berupa data produksi berupa PDRB itu bisa data kesempatan kerja atau tenaga kerja gitu. Nah, apa bedanya dan kapan kita menggunakan data LQ yang menggunakan data PDRB atau tenaga kerja gitu. Jadi pada umumnya kalau kita mau melihat sektor apa yang menjadi apa ya, menjadi penggerak atau menjadi biar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut ya kita menggunakannya pada umumnya itu data PDRB ya. Tapi kalau kita mau melihat sektor mana sih yang paling banyak atau memiliki potensi yang paling besar untuk menyerap tenaga kerja, itu kita menggunakan data tenaga kerja atau data kesempatan kerja. Ya, gitu ya untuk perbedaannya. Tapi pada umumnya karena kita mau melihat pertumbuhan ekonomi, maka yang paling umum digunakan adalah data PDRB itu tadi. Oke, jadi rumusnya adalah LQ sama dengan PS kecil dibagi PL kecil ya. Jadi produksi sektor I pada tingkat lokal dibagi dengan produksi total pada tingkat lokal. Jadi yang atas itu yang akan kita analisis dulu. Jadi kayak tadi Kota Surakarta gitu ya. Jadi kan menganalisisnya satu-satu ya, menghitungnya satu-satu. Sektor I itu misalnya ya sektor apa? Sektor pertanian misalnya, sektor pertanian pada Kota Surakarta. Itu PS kecil berarti. PL kecilnya adalah produksi total di Kota Surakarta gitu. Jadi total dari keseluruhan sektor ya. Jadi biasanya ada berapa sektor? 17 ya. Totalnya itu di Kota Surakarta. Hasilnya itu dibagi dengan wilayah atas gitu ya. PS besar per PL besar. Jadi produksi tadi pada sektor pertanian di tingkat Jawa Tengah dibagi produksi total ya dari semua sektornya di tingkat Jawa Tengah
gitu. Oke, mungkin nanti kita demokan aja ya. Oke, prinsipnya seperti itu. Itu sederhana aja sih kalau untuk LQ, saya rasa pasti cepat gitu. Nah, cara menyimpulkannya bagaimana? Atau cara membaca hasilnya ya. Nah, dari hasil tersebut ya, nanti berapa nilainya? Kalau LQ-nya itu lebih besar atau sama dengan 1 nilainya, maka sektor tersebut termasuk dalam sektor basis. Artinya bahwa sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar di dalam wilayah atau untuk internalnya, juga diekspor ke luar wilayah gitu. Kemudian jika nilai LQ-nya kurang dari 1, maka sektor tersebut termasuk dalam sektor non-basis. Artinya bahwa sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah. Ya, jadi misalnya pertanian untuk Kota Surakarta itu nilainya 0,5 gitu. Berarti termasuk dalam sektor non basis ya. Berarti artinya bahwa sektor pertanian di Kota Surakarta itu belum bisa belum mampu untuk melakukan ekspor ke luar wilayah. Jadi hanya bisa untuk memenuhi untuk di internal Kota Surakarta saja. Oke, seperti itu ya interpretasi dari perhitungan LQ. Oke, untuk analisis lebih mendalam, analisis LQ dapat dilakukan dengan data time series. Jadi akan terlihat kecenderungan fluktuasi sektor basis dan non basis, ya. Nah, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk pembuatan kebijakan sektor ekonomi. Oke. Jadi kalau LQ itu kita menghitungnya kan per tahun gitu ya. Jadi misalnya kita punya data 2015 sampai 2019 gitu. Nah, itu kita hitung satu-satu kalau LQ gitu. LQ sektor I pada tahun 2015. LQ sektor I pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 19. Itu dihitung satu-satu gitu. Jadi kemudian setelah dihitung satu-satu gitu, nah mungkin itu nanti olahan ya, jadi bisa kalau misalnya kalian mau bikin tugas nih ini, misalnya itu nanti bisa dibuatkan diagram batangnya gitu. Jadi dari rentang waktu 5 tahun itu kecenderungannya bagaimana sih, bisa dilihat nanti fluktuasinya LQ tersebut gitu. Karena belum tentu sektor yang menjadi basis pada tahun 2019, pada tahun 2015 dia juga menjadi sektor basis itu kan belum tentu ya. Gitu. Jadi bisa kita petakan, artinya bisa kita gambarkan gitu dari masing-masing sektor dan per tahunnya gitu ya. Saya belum sempat mau bikin contohnya. Jadi bisa terlihat kalau ada fluktuasinya gitu. Nah, sehingga itu bisa membuat menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di sektor ekonomi suatu wilayah. Oke. Nah, ya, saya yakin semua sudah familiar ya, at least sudah pernah lah melihat yang namanya data PDRB gitu. Oke, ini contoh data PDRB dalam satu kota gitu ya, ada 17 sektor, jangan lupa menggunakan data yang 17 ya. Kalau yang 9 apa 10 itu masih yang lama gitu. Jadi make sure pastikan untuk tugas tuh pakai yang terbaru yang 17. Oke, nah biasanya sudah datanya ada per tahun ya, misalnya dari rentang waktu berapa, tahun berapa sampai dengan berapa. Oke. Terus kemudian ada data PDRB provinsi ya, sama 17 sektor. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan nanti dalam perhitungan gitu ya. Jadi PDRB itu kan ada 2 ya, ada atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan ya. Nah, kalau untuk metode analisis ini,
Elki dan Sisshare, saya sarankan jangan lupa nanti dicek ya, gunakan yang PDRB atas dasar harga konstan ya, karena kalau yang konstan itu lebih tepat digunakan untuk melihat dalam konteks pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi jangan sampai keliru memasukkan datanya gitu. Apalagi kita butuh dua data. Jadi tadi ada misalnya Kota Solo dan Provinsi Jawa Tengah. Yang Kota Solo sudah benar kita ambil data PDRB menurut harga konstan. Kemudian yang Jawa Tengah ternyata yang kita masukkan yang harga berlaku. Nah, pada saat perhitungan kan jadi nggak valid ya. Itu. Jadi make sure menggunakan dua-duanya menggunakan PDRB yang harga konstan gitu. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah data PDRB itu kan ada yang berupa laju persentase, ada yang berupa ini juta, miliar gitu. Nah, yang kita gunakan yang itu ya, juta, miliar, terserah ya, mau juta atau miliar, yang jelas itu rupiah, tapi harus disamakan gitu. Jadi kalau kita dapat yang data Kota Solonya kita dapat dalam juta. Nah, kemudian yang Provinsi Jawa Tengahnya kita dapat dalam miliar itu harus disamakan dulu ya, mau dibuat miliar atau mau dibuat juta supaya nanti perhitungannya valid. Oke. Mungkin itu dulu yang awal yang harus diperhatikan dalam penggalian datanya. Oke. Nah, saya lanjut dulu aja ya sampai ke ininya. Oke. Nah, ketika data itu tadi, data kabupaten dan provinsi, kemudian kita olah ya berdasarkan rumus Elki tadi, kita bisa mendapatkan nilai dari Elki-nya. Nah, jadi gini, ini kan datanya 2011 sampai 2014 ya yang ini. Nah, si penulis ini pastinya sebelum dia menentukan rata-rata itu dia ngitung satu-satu dulu. LQ 2011 berapa, 2012, 2013, 2014. Baru itu di rata-rata. Oke, kalau kita mau melihat kecenderungan dalam saya 4 tahun ini gitu. Terus kemudian dia rata-ratakan. Nah, setelah kita kita tahu hasil dari rata-rata LQ gitu. Nah, tadi LQ ketentuannya bagaimana? Kalau lebih dari satu berarti ini apa sektor basisnya gitu ya, Bu? Ya, oke. Berarti siapa yang bisa membaca dari tabel ini? Coba, tadi sudah dijawab oleh Salim, tinggal dibaca aja. Berarti yang termasuk sektor basis yang lebih dari satu ini ya Bu, yang di bold ini. Ya. Seperti pengadaan listrik dan lain-lain gitu. Oke. Iya betul seperti itu. Jadi menyimpulkannya seperti itu. Jadi katakanlah ini tadi Kota Solo gitu ya. Berarti yang menjadi nah ini mungkin di sini nanti tambah aja satu kolom gitu. Satu kolom sebelahnya rata-rata tuh klasifikasinya apa? Sektor basis, non basis gitu ya. Berarti kan itu non basis, non basis, non basis, basis gitu kan. Oke, nah jadi kita bisa kesimpulannya adalah bahwa di Kota Solo ini yang menjadi sektor basis adalah ini tadi, sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, sektor konstruksi, dan seterusnya. Sedangkan yang menjadi sektor non-basis adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian, dan seterusnya. Oke, paham ya? Gampang ya cara menyimpulkan datanya seperti itu. Gitu. Nah, oke. Nah, itu tadi. Jadi, tapi dalam LQ, misalnya kita akan timbul pertanyaan lagi gitu. Misalnya, jadi kan Kota Solo ya, yang gampang aja lah, yang di mana kita kuliah gitu. Kota Solo, kita sudah ketemu salah satu sektor basisnya itu adalah pengadaan
Apa ya, bentar. Misalnya adalah transportasi dan pergudangan gitu. Adi orang Solo ya. Ya, misalnya Adi terus kemudian lapor ke wali kotanya. Coba wali kotanya? Pak Gibran ya. Ya, misalnya Adi lapor ke Pak Gibran gitu ya. Pak, yang menjadi sektor basis di Kota Solo itu sektor transportasi dan pergudangan, Pak, gitu. Transportasi terus kemudian akan timbul jawab akan ada pertanyaan, transportasi dan pergudangan yang seperti apa gitu. Nah, itu dia makanya kedetailan data itu akan sangat berpengaruh gitu. Transportasi dan pergudangan tuh yang seperti apa yang menjadi sektor basis yang membuat pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta gitu. Jadi sebenarnya data PDRB, data sektor ini itu kan tidak hanya berhenti sampai 17 sektor gitu. Kalau kita bisa dapat yang rinci ya, kalau dirincikan semua itu tuh bisa sekitar 120-an gitu. Kayak misalnya pertanian ya. Pertanian ini menjadi sektor basis loh di Kabupaten A gitu. Lah pertanian itu tapi pertanian yang apa kalau mau kita kembangkan? Pasti kan gitu. Apakah semuanya gitu kan? Pertanian tuh macam-macam loh, ada hortikultura, ada perkebunan, bahkan peternakan pun masuk ke dalam klasifikasi pertanian. Nah, maka dari itu butuh yang namanya data rinci seperti ini gitu. Hanya saja memang tidak semua wilayah itu mempublish secara rinci sampai 120-an ini ya, 120-an subsektor itu gitu. Jadi makanya kemarin pada saat penyampaian tugas juga Pak Tendra bilang semakin detail datanya akan semakin bagus gitu dan sebenarnya akan semakin memudahkan kita juga dalam menganalisis gitu. Jadi tapi ya itu tadi bisa nggak dapat yang rinci banget sampai 120 ini gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat ini ya akan lebih mudah. Jadi bahkan pasti ada yang nilai angka-angka yang mungkin kalau di LQ-kan lagi secara lebih detail itu mungkin LQ-nya kurang dari 1 misalnya. Walaupun di tingkat kalau kita klasifikasi yang 17 sektor, tadi misalnya pertaniannya lebih dari 1, dia sektor basis. Ternyata setelah kita dapat data detail, kemudian kita hitung lagi, oh ternyata dari itu tuh nggak semua pertanian masuk ke sektor basis gitu. Ternyata hanya hortikultura dan kehutanan saja misalnya kayak gitu. Jadi saya ini menunjukkan bahwa ada data yang sangat detail. Oke, gitu ya. Oke, nah itu tadi LQ ya. Ada yang mencatat rumusnya nggak tadi? Jadi mungkin kita coba ya, saya mau lihat pemahamannya. Mohon diperhatikan ya. Nggak tahu nanti mungkin saya random tunjuk, tidak ada alasan maaf tadi sinyalnya buruk atau gimana ya. Oke. Oke, harap semuanya ikut memperhatikan karena untuk tugas juga ya. Oke, mungkin LQ dulu. Sebentar LQ. Saya hapus dulu ya. Oke. Oke, nyimak ya semuanya. Ini saya ada data. Ya, saya mau menghitung LQ di Kabupaten Gresik ya. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan data PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha karena ada juga yang menurut pengeluaran gitu. Makanya jangan sampai salah-salah ya ambil datanya. Di sini saya ada data dari 2015 sampai dengan 2019 dalam satuan miliar gitu. Tadi saya dapat
saya dapat yang PDRB Gresik itu sebenarnya dalam juta, kemudian saya konversikan menjadi miliar gitu. Yang Jawa Timur sudah dalam miliar. Oke, nah kalau seperti ini gimana cara ngitung LQ-nya? Kita mau ngitung yang A, yang pertanian, kehutanan, dan perikanan. LQ pertanian pada tahun 2015. Jadi ada yang nyatet nggak? Oke, gimana? Iya, Saya didikte ya. Iya. Yang pertanian dan kehutanan ya. Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berarti Oke. kan tahun 2015 berarti dibagi apa gimana ya? 5.563,34 ini dibagi total Bentar, satu-satu dulu, oh ya. Salim. Oke, ini PS kecil ya. PS kecil berarti yang 5.500 oke. Per dibagi totalnya ini ya 2015, 2016, 17, 18, 19 yang Gresik. Tapi gimana itu nulisnya, Ibu? oh, bukan. Ada yang punya pandangan lain? Dibaginya total ke bawahnya bukan Bu, yang 1 tahun. Oke, ya. Jadi total dari semua sektornya, Salim. Oh, ya, oke. Pada Jadi, tahun tersebut, di iya. wilayah tersebut. Jadi pakainya ini ya, yang ini. Oke, paham? Kemudian kurung, kemudian kita bagi lagi dengan yang PS besar per PL besarnya, apa itu? Ya, itu yang Jawa Timur, Ibu, yang 16088 Oke. dibagi bawahnya berarti yang Ini bentar. Kurung. Bagi total ya. Totalnya adalah ini. Gini? Benar nggak? Ya. Iya, betul, Ibu. Oke. Ya. Oke, ketemu bahwa LQ untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Gresik pada tahun 2015 adalah 0,55. Oke. Nah, kita drag nggak bisa ya, karena tadi ada apa namanya? Kalau yang total, oke. Di apa namanya, kasih dolar. Karena semua perhitungannya kita menggunakan itu. Tinggal sektornya yang menyesuaikan. Oke. Begini ya. Oke. Jadi kesimpulannya gimana? Cara bacanya gimana? Cantika Yuman? Iya, Bu. Oke, nah jadi dari LQ yang 2015 ini ke bawah, gimana kesimpulannya? Berarti yang nilainya di atas 1, itu ada pertambangan, industri, pengadaan listrik. Itu apa tadi kata-katanya? Merupakan? Apa namanya? Paling Ibu. Sektor non basis. Sektor basis. Sektor basis, iya, karena lebih dari 1. Oke, terima kasih. Oke, jadi gitu ya. Jadi bisa perhitungannya sederhana sekali kalau LQ ya. Cara menghitungnya sangat sederhana. Oke, yang perlu diperhatikan mungkin ya itu tadi, penggalian data awalnya harus teliti. PDRB apa dan kemudian satuan-satuannya itu. Oke, tadi ya sudah sudah clear. Nah, seperti ini tinggal dilanjutkan sendiri bisa ya. Kayak misalnya tadi 2016, berarti kita pakai yang data 2016 ini per total dari 2016 dibagi dengan yang Jawa Timur tahun 2016. Oke, gitu. Kemudian boleh lagi nanti di sini ditambahkan kolom rata-ratanya gitu. Kalau misalnya kita mau lihat rata-rata dari 2015 sampai 2019 itu seperti apa dan berapa LQ-nya yang bisa kita tambahkan. Oke.
Kemudian mungkin juga kalau misalnya bisa juga bisa itu tadi dibuat gambaran apa grafik batang atau bagaimana yang menunjukkan itu tadi siapa tahu ada fluktuasi dari masing-masing sektor dari tahun 2015 ke 2019 gitu. Oke, begitu ya untuk yang analisis LQ. Saya rasa itu mudah, sederhana ya. Jadi tinggal diteruskan per tahunnya saja. Izin Mungkin bertanya, Bu. apa gimana? Kalau tahunnya itu kita ada minimalnya berapa, dalam jangka berapa tahun gitu atau enggak, Bu? Atau senemunya kita aja gitu? Saya lupa kemarin ada di TOR nggak ya? Yang buat TOR tuh Pak Tendra. Seingat saya belum ada sih, Bu. Bentar. Nggak ada. TOR. Oh, nggak ada ya? Oke, silakan mungkin bisa 5 tahun gitu, Adi. Oke, 5 tahun ya. Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk di gambaran umum kan itu juga ada pembahasan tentang PDRB. Itu juga diambil 5 tahun atau boleh 3 tahun, Bu? di pembahasan. Iya, di gambaran umumnya kan ada PDRB-nya itu, Bu. Kan juga banyak datanya. Sebentar, yang dimaksud supaya nggak salah. Oh, gambaran umum ekonomi wilayah. Yaitu menurut berapa tahun yang kalian ambil? Berarti 3 tahun boleh, Bu? Nggak harus sama kayak analisis LQ-nya ini kan 5 tahunan. Oh, kalau yang dibahas 5 tahun ya berarti 5 tahun. Oh ya, oke. Makasih, Bu. Ya. Baik. Oke. Mungkin satu orang lagi yuk untuk 2016. Saya, Bu. Nyoba, Bu. Siapa nih? Maaf. Saya Edward. Siapa? Edward. Edward. Silahkan. Itu PDRB yang Kabupaten Gresik yang 2016, 5910,98. Ini, oke. Dibagi sama jumlahnya, Bu, yang di bawah. Bagi jumlah pada tahun 2016 ya. Ayo, Bu. Kurung, kemudian dibagi. Dibagi yang Jawa Timur, Bu, yang 2016. Ya. Sama jumlahnya. Salah. Benar nggak? Salah. Bentar. Jadi belum saya bagi. Ini dibagi total. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya. Ini baru kita drag ke bawah. Bu, izin bertanya, Nah. Bu. Ya? Tadi kenapa pakai dolar, Bu? Oh. Ada yang bisa menjawab? Ya, saya izin menjawab ya, Ibu. Ya. Jadi pakai dolar itu maksudnya tanda absolut. Jadi kalau di fungsi Excel itu kalau misalnya dia tadi langsung kita drag ke bawah itu, nanti dia terus ke bawah-bawah ke kolom-kolom selanjutnya gitu loh. Jadi nanti pas misalnya kalau kita nggak ngasih tanda dolar itu nanti dia error karena harusnya dia diem di kolom yang paling bawah itu yang total PDRB-nya itu, tapi dia lanjut ke bawah terus gitu hitungannya nanti. Gimana ya bahasa gampangnya itu? Siapa tadi yang bertanya? Saya, Bu. Namanya siapa panggilannya? Asyira, Bu. Ya, Asyira. Jadi gini, di dalam rumus LQ, misalnya ini ya, yang 2015 ya. Ini kan kita ambil data sektor
pertanian tahun 2015 di Gresik. Ya kan? Pertanian. Dibagi dengan total. Dibagi dengan total semua sektor. Paham ya, Asyira? Iya Bu, paham, paham. Nah, supaya itu menjadi otomatis di Excel, harus kita kasih tanda absolut atau si dolar itu tadi, karena yang ini, C23 ini tuh di semua baris nanti akan selalu C23. Tapi kalau yang C6, nanti dia kan kalau kita drag otomatis akan menyesuaikan ya. Kalau kita tarik ke bawah ke pertambangan, dia akan menyesuaikan menjadi apa namanya? Oh ini ya tadi. Ya udah inilah 2016. Dia akan menjadi C7. Kita tarik ke bawah lagi menjadi C8. Tapi 23-nya tetap. Karena semua perhitungan menggunakan itu. Gitu. Oh iya Bu, ya Bu. Kasih Bu. Ya, gitu. Oke. Seperti itu ya untuk LQ. Oke, clear untuk yang LQ. Kita lanjutkan ke PPT. Ya, selanjutnya setelah LQ ada analisis shift share. Analisis shift share itu menganalisis perubahan sektor atau kegiatan ekonomi berupa tadi ya bisa data produksi atau kesempatan kerja atau tenaga kerja tadi pada periode waktu tertentu, yaitu lebih dari 1 tahun. Gitu. Jadi untuk analisis shift share kita data yang diperlukan tuh sama seperti data yang kita gunakan dalam LQ ya, masih pakai data PDRB gitu. Hasil analisis untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya, dan juga melihat perkembangan dari sektor perekonomian suatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas. Oke, nah kalau LQ, tadi kita melihatnya satu-satu, jadi mana sektor yang menjadi basis dan juga non-basis. Itu juga kita melihatnya per tahun tuh dihitung sendiri-sendiri, gitu kan. Kalau shift share itu kita lebih melihat pertumbuhan perkembangannya. Nah, kalau kita berbicara mengenai perkembangan, itu kan pasti time series ya. Artinya yang dihitung itu pasti dari tahun berapa sampai tahun berapa, gitu. Makanya dia itu tadi lebih dari 1 tahun pasti, karena kita mau melihat perkembangannya seperti apa sih, gitu. Jadi kalau LQ itu kan pada tahun itu, gitu. Kalau shift share perkembangan misalnya dari tahun 2014 ke 19, itu nanti langsung ke satu perhitungan, gitu. Kalau LQ kan satu, gitu. Mau lihat sektor basisnya di tahun tersebut. Oke. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa perubahan produksi atau kesempatan kerja dipengaruhi oleh 3 komponen pertumbuhan wilayah. Oke, kalau untuk shift share mungkin analisisnya perhitungannya lebih prosesnya lebih panjang ya daripada LQ, kita mau melihat pertumbuhannya. Jadi komponen di dalam analisis atau model shift share itu ada komponen pertumbuhan nasional atau KPN, kemudian komponen pertumbuhan proporsional atau KPP, dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah atau KPPW. Di mana kalau 3 ini dijumlahkan, nilainya itu sama dengan nilai pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Gitu. Jadi KPN plus KPP plus KPPW itu sama dengan PE, pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, apa itu KPN, apa itu KPP, apa itu KPPW? Oke, ini ya. KPN, komponen pertumbuhan nasional. Ya.
KPN merupakan komponen share dan sering disebut sebagai national share. KPN adalah perubahan produksi atau kesempatan kerja suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan produksi atau kesempatan kerja secara umum, kebijakan ekonomi nasional, dan kebijakan lain yang mampu mempengaruhi sektor perekonomian dalam suatu wilayah. Jadi misalnya hal-hal yang mempengaruhi itu kayak ada kebijakan kurs, pengendalian inflasi dan masalah pengangguran, serta kebijakan dalam perpajakan, misalnya seperti itu. Nanti ada perhitungannya ada di belakang juga, satu-satu dulu. Oke, tadi KPN. Kemudian KPP, yaitu komponen pertumbuhan proporsional. KPP merupakan komponen proportional shift, yaitu komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh pergeseran proporsional yang mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada suatu daerah dibandingkan perekonomian yang lebih luas. Nah, jadi KPP nanti setelah kita ada hitungannya itu juga diklasifikasikan gitu. Kalau KPP misalnya Kota Surakarta lagi, KPP Kota Surakarta dalam sektor A bernilai lebih dari 0, artinya positif. Berarti merupakan spesialisasi sektornya itu tumbuh cepat gitu. Kemudian kalau negatif atau kurang dari 0 berarti spesialisasi sektornya itu tumbuh lambat gitu ya. Jadi KPP itu untuk mengukur jadi pertumbuhan ekonomi pada sektor tersebut gitu dibandingkan perekonomian yang lebih luas. Jadi tadi kita mengukur wilayah bawah Kota Surakarta, ternyata sektor pertaniannya itu tumbuh lebih, misalnya kurang dari 0 ya, misalnya minus. Berarti sektor pertanian di Kota Surakarta itu tumbuhnya lebih lambat daripada sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Gitu ya, cara untuk membacanya nanti. Paham? Jadi cepat dan lambatnya itu dibandingkan dengan wilayah atas tadi yang jadi acuan gitu. Karena kita Kota Surakarta, maka dibandingkan dengan Jawa Tengah gitu. Misalnya kita mengidentifikasi Jawa Timur, berarti dibandingkan dengan nasional. Oke, tadi ada KPN, KPP, dan KPPW, yaitu komponen pertumbuhan pangsa wilayah. KPPW merupakan komponen differential shift, yaitu komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena pergeseran diferensial yang menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor di satu daerah dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah atasnya. Oke, jadi tadi kalau KPP itu kita bisa mengetahui cepat atau lambat pertumbuhan sektor ini gitu. Kalau KPPW kita mengetahui daya saingnya gitu. Jadi misalnya ternyata daya saing di sektor pertanian Kota Solo ini memiliki daya saing yang rendah gitu. Jadi kalau tadi kan pertumbuhan cepat atau lambat, kalau ini sebenarnya sektor ini tuh daya saingnya bagaimana sih gitu. Jadi tadi KPP dan KPPW. Untuk klasifikasinya sama ya, positif dan negatif nilainya. Kalau untuk bernilai positif lebih dari 0, artinya adalah sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif di wilayah atau daerah tersebut. Kalau bernilai negatif, artinya bahwa sektor tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif atau berdaya saing rendah. Oke, kemudian tadi ada yang namanya pergeseran bersih. Nah, pergeseran bersih ini merupakan jumlah dari
KPP ditambah dengan nilai KPP ditambahkan dengan nilai KPPW. Jadi untuk mengetahui apakah sektor tersebut merupakan sektor yang progresif atau sektor yang pertumbuhannya lambat atau mundur gitu. Oke. Jadi tadi ya balik ke ini, kalau pertumbuhan ekonomi PE itu merupakan semua KPN plus KPP plus KPPW. Kalau pergeseran bersih atau PB itu KPP dan KPPW. Gitu. Nah, ini tadi ya. Oke. Mungkin bisa sambil kalian screenshot atau foto pakai HP supaya nanti kalau di Excel nggak bolak-balik ya. Ini rumusnya untuk shift share ya. Kalau tadi pertumbuhan ekonomi itu kan jumlah dari KPN plus KPP plus KPPW. Di mana kita juga harus menghitung dulu KPN itu berapa, KPP berapa, KPPW-nya berapa gitu. Nah, ini jumlah rumusnya ya, YT per Y0 minus 1. Nah, ini RA-1 ini rumus lainnya aja, di mana RA itu merupakan YT per Y0 gitu. Jadi mungkin kita gunakan yang baris kedua ya, yang Y ini. Oke. Oke, sebentar. Harap bersabar ya, jangan ngantuk dulu ya. Oke, kita pindah ke shift share. Sudah pindah ya ininya, sheet-nya ya. Nah, saya delete dulu. Oke. Jadi mungkin sudah ada yang ikut screenshot atau memfotokan ya. Jadi kita ngitung dulu gitu. Nah, tadi kan masih menggunakan data yang sama. Tadi PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha. Ini tadi PDRB di Kabupaten Gresik, kemudian di wilayah atasnya saya ambil Provinsi Jawa Timur ya. Nah, kalau di LQ tadi kan kita menghitung satu-satu ya. 2015, 16, 17, 18, 19. Kalau di shift share karena kita mau langsung lihat bagaimana pertumbuhannya intinya gitu. Jadi langsung diambil batas atas dan batas bawahnya. Jadi mau lihat 2015 ke 2019, langsung pakai data yang 15 dan 19. Oke, gitu ya. Oke. Oke, sama ini PDRB 17 sektor, kemudian kita hitung dulu satu-satu sebelum kita mau melihat pertumbuhan ekonominya. Kita hitung KPN, KPP, KPPW. Oke, ini juga sudah saya tuliskan di sini, tapi mungkin perlu ditengok lagi apa itu YT besar, apa itu Y0. Oke, mungkin ada yang mau mencoba, coba saya dipandu sama dengan KPN. Yang itu ya Bu, 2019 itu ya 65,85. Yang mana? Yang 2019 ya Bu, ya itu. Apakah yang ini? Coba tadi yang coba dicek lagi, YT besar tadi apa? Yang akhir tahun analisis. Wilayah nasional. Ya, wilayah nasional. Oke, bentar ya. Nasional itu artinya apa? Nasional itu kan bahasanya aja ya. Berarti kan wilayah apa? Wilayah atas atau wilayah bawah? Atas. Oke, berarti yang? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Yang mana? 2019 atau 15?
19. 19. 19. Ya, betul yang ini. Kemudian per Y0 besar tuh yang apa? Yang Wilayah nasional nasional Awal tahun, Bu. 2015. Yang apa? Yang ini 160. Iya, Bu. Oke. Kemudian -1 ya. -1. Seperti ini. Nah, karena kita mau melihat pertumbuhan ya, jadi pada umumnya itu merupakan prosentase. Kalau prosentase berarti kita kalikan 100 ya. Kalau untuk di sini jangan lupa. Benar ya? Benar nggak? Iya kan? Oh, salah ya. Ini harusnya kan gini dulu. Iya nggak sih? Gini kan? Ininya dulu. Oke, kemudian bisa langsung kita drag. Ada yang, apakah ada nilai yang enggak ya, enggak kayak LQ tadi ya. Ya, tergantung ke masing-masingnya. Salah. Oke. Kemudian kalau KPP, siapa yang bisa? Sama dengan apa? Tadi rumus di apa PPT-nya? Berarti yang Gresik tahun 2019 ya? YIT-nya. Yang oke, ini ya. 165. Iya, yang Jawa Timur maksudnya. Yang mana? Yang Jawa Timur 2019. Oke, terus? Dibagi yang 2015. Bagi Jawa Timur 2015. Ya. Terus? Dikurangi Gresik 2019. Kurangi Gresik 2019. Dibagi Gresik 2015. Ya. Bentar. Kita kalikan 100 ya. Ya. Kemudian kalau KPPW ada yang sampai sini ada yang merasa janggal nggak? Dengan perhitungan Bu Lintang. Ya. Itu kan ya Bu, yang YT itu kan yang keterangan di PPT itu indikator ekonomi wilayah nasional. Terus terus yang YIT itu indikator ekonomi wilayah nasional sektor. Nah, kalau yang YIT itu apa enggak baru yang 165 ini, terus yang YT itu kayak yang
total per tahun dalam 1 tahun itu nggak sih, Bu? Ya, oke, ada yang sadar ya. Siapa? Fitri. Iya, Fitri. Oke. Berarti untuk ke KPN ya. Iya, dari Oke. awal. Bu. Sip. Oke. Jadi KPN gimana? YT-nya berarti yang mana? Kalau total berarti bukan sektor ya. Karena KPN tuh nanti pasti nilainya sama semua. Ayo. YT. Kalau dari Jawa Timur tahun 2019 yang 162. Oke, kita ulangi aja ya. Berarti ini kemudian per. Ya, per 133. Minus Berangkat. Minus 1, terus kita kalikan 100. Oke. Nah, ini kan berarti di semua sektor hasilnya sama ya, karena dia nggak memandang sektor kan. Ya, menurut rumusnya tadi, kalau KPN, kan totalnya aja ya, semuanya ya. Berarti kan semuanya sama hasilnya. Oke, tadi ada yang sadar. Oke, saya tanya, ada yang janggal nggak? Nah, KPN tuh nilainya sama semua, karena belum menyentuh sektor. Oke, makasih. Kita lanjut KPPW. Coba ditengok lagi rumus di PPT-nya. YIT kecil apa? Yang Lokal, Bu. Yang? Yang Kabupaten Gresik tahun 2019. Iya. Gresik 2019. Sektor ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus? Per? Di bagian tahun 2015. Ini? Minus. Dikurang. Dikurangin yang nasional yang Jawa Timur. Tahun 2019. Ya, nasional di sini artinya Jawa Timur ya. Oke. Per 2015-nya. Oke. Ya. Sama kita kalikan 100 juga. Oke, ini kira-kira ada yang harus diberi absolut enggak? Enggak ya? Tanya sendiri, jawab sendiri. Ya, enggak ya. Karena ngitungnya per sektor semua kan. Coba. Oke. Kemudian PB, tadi apa plus apa? Kalau ada yang ingat? KPPW. Oke, sama dengan ini ya. Oh, sebentar, kok 0 semua? Wait, kok 0 semua ya? Apa ada yang salah? Tadi yang KPP-nya itu dibaginya salah, Bu, kayaknya, Bu. Nah, oke. Yang YT
Y0-nya ya. Iya, Bu. Iya, Nah, harusnya gimana yang ini? Yang ini kan sininya. ya harusnya dibaginya ya di YT, dikuranginya YT per Y0 kan. Berarti Mana itu? totalnya, Bu. Totalnya dan Oke, kita ulangin. E9 per D9-nya sudah benar. Udah, Bu. Oke, kemudian YT. YT-nya yang mana? YT besar. yang Jawa Timur yang total tahun 2019. Jawa Timur total Yang bawah sendiri. Yang bawah. Oke, ini per yang 1331. Oke. Benar nggak? Berarti harus ada yang diberi absolut, kan? Ini ya, bagian sini ya, bagian total-total tadi. Benar nggak? Iya, Bu. Ya. Iya. Pada fokusnya ada yang fokus berarti. Nah, ini itu nggak? Betul ya, insya Allah. Oke, terus yang PE apa? Kalau PE? KPN tambah KPP tambah KPP. KPPW. Oh iya. 3 ya, dari KPN sampai ke KPPW. Oke. Nah, tadi ditengok lagi kalau coba interpretasinya bagaimana kalau seperti ini. Kita sudah menghitung nih. Nah, KPN mungkin yang ini aja, yang KPP dari KPP ini. KPP tadi klasifikasinya bagaimana? Sektor pertanian di Gresik lebih lambat daripada Provinsi Jawa Timur gitu ya, Bu. Oke, sip. Gitu ya. Jadi patokannya berapa nilainya, angkanya? 0. 0, Bu. 0 ya. Lebih dari 0 dan kurang dari 0. Kalau yang KPPW? Berarti bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Gresik Daya saingnya tinggi. Tinggi. Oke. Nah, gitu. Jadi yang walaupun dia pertumbuhannya lebih lambat daripada apa namanya Jawa Timur gitu ya, tapi itu belum berarti bahwa kalau lambat itu daya saingnya rendah gitu. Makanya kita harus menghitung juga satu-satu. Gitu ya. Jadi bisa diinterpretasikan sendiri-sendiri dari KPP, KPPW. Terus kemudian kalau PB apa tadi? Progresif atau tidak gitu ya? Iya, Bu. Kalau minus berarti? Mundur, Bu. Mundur, pertumbuhannya lambat. Pertumbuhannya mundur, oke. Oke, sip. Sudah, seperti itu ya. Untuk perhitungan shift share. Jadi langsung diambil batas atas, batas bawah tahunnya yang mau kita teliti. Gitu. Misalnya 2010 sampai 2019 ya. Berarti ambil yang 10 dan 19. Oke, itu tadi sudah kita demokan ya. Jadi ini contoh juga, contoh hasilnya gimana. Jadi ada di Excel ya, sudah kayak gini contohnya misalnya. Ya,
Tadi sudah bisa dijawab. KPP ya, KPP yang 0 atau bernilai positif, lebih dari 0 atau bernilai positif itu artinya apa? Bahwa spesialisasi dalam sektor itu tuh tumbuh cepat. Kemudian kalau untuk yang kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka tumbuh lambat. Ya, jadi nanti mungkin pada tugasnya bisa dibuatkan tabelnya ya. Untuk misalnya dia ngambil Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah gitu. Jadi dari tabel 17 sektornya, kemudian nilai KPP-nya berapa diberi keterangan bahwa kalau nilainya segini berarti kalau nilai KPP-nya segini berarti keterangannya lambat atau cepat. Oke, itu ya. Sama juga dengan yang KPPW, harap dibuatkan tabelnya gitu nilai kalau per sektor dari 17 sektor itu nilai KPPW-nya berapa, kemudian keterangannya itu apa. Di sini ada yang 7, berarti memiliki keunggulan komparatif. Terus kemudian pertambangan dan penggalian minus 21, yaitu artinya tidak memiliki keunggulan komparatif, dan seterusnya sampai 17 sektor. Sama dengan yang PB, pergeseran bersihnya. Nah, kemudian ini ya. Tadi sebelum shift share kan kita menghitung LQ ya. Kemudian ada nilai PB. Kemudian juga bisa dibuatkan diagram seperti ini. Kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi nanti bisa diletakkan gitu dari perhitungan tadi. Oh ya, kalau untuk shift share termasuk juga PB yang mau kita buatkan diagram ini, kan kalau shift share itu sudah rentang waktu ya, misalnya 15 sampai 19 itu satu nilai perhitungan. Kalau LQ tadi kan per tahun kita hitungnya. Nah, maka dari itu mana yang dimasukkan ke LQ? Berarti di rata-rata dulu ya. Dari 2015 ke 2019. Itu. Jadi silakan nanti setelah dibuatkan tabel gitu dari 17 sektor, nilai PB berapa, nilai LQ berapa, kemudian ditempatkan di sini, gitu sektor-sektornya. Jadi ya, ternyata bisa ya cara menempatkan. Kalau pertanian misalnya nilainya 0,87, berarti ditempatkannya di mana? Di kanan atas ya. Ya, seperti itu. Jadi nanti ini untuk klasifikasi mana yang diklasifikasikan sebagai sektor berkembang, sektor unggulan, sektor potensial, dan sektor terbelakang dari perhitungan kita tadi itu. Setelah kita melakukan semua perhitungannya. Tapi bukan berarti bahwa PB itu yang paling penting, enggak ya? Tapi tadi tetap tabel-tabel semuanya kan dilampirkan juga, ada KPN, KPP, KPPW gitu, termasuk juga PE dari perhitungan totalnya itu gitu, semua dimasukkan. Ya. Oke. Jadi begitu untuk materi kita hari ini mengenai analisis LQ dan shift share dalam ekonomi regional atau ekonomi wilayah. Semoga bisa dipahami ya dari tadi untuk mengerjakan tugas besarnya ya, ada waktu 2 minggu lagi. Silahkan berkoordinasi dengan teman-teman sekelompoknya, karena kan kita pakai data sekunder aja, nggak seperti tugas lain yang mungkin harus ada survei sedikit atau gimana gitu. Baik, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa diputarkan recordingnya dari Adi. Ya, semoga sih saya menjelaskannya bisa tersampaikan dengan jelas ya. Kalau sudah diputar recordingnya ternyata nggak paham-paham, ya udah bisa
cari referensi lain juga sekarang sudah luas. Oke, gitu minggu depan ya dalam pekan depan intinya kita UAS tertulis ya, UAS penilaian individu. Untuk harinya mungkin akan diinfokan lebih lanjut karena pasti dibuat bersamaan antara AB dan CD ya, karena soalnya sama. Tidak mungkin kita melaksanakannya berbeda untuk menghindari kebocoran soal dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan diinfokan dari dosen pelaksanaannya hari apa dan teknisnya seperti apa, gitu ya. Kemudian minggu depannya untuk paparan tugas besarnya. Baik, good luck ya untuk keduanya, untuk UAS-nya dan juga untuk tugasnya dimaksimalkan untuk pengerjaannya sebaik mungkin gitu. Oke, dan ini juga materi ini menutup materi dari mata kuliah ekonomi wilayah dan kota ya, materi terakhir. Saya juga minta maaf kalau selama ini ada kekurangan saya dan dosen-dosen lain dalam penyampaian materi gitu ya. Kami sih berharapnya semoga bisa bermanfaat. Baik, begitu ya. Adi sudah di screenshot juga tadi. Ya, baik kalau begitu saya akhiri ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.